dan saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa CPDS merupakan lembaga riset yang bergerak di bidang penelitian dan publikasi di bidang sosial dan pembangunan daerah. Kami juga menyediakan layanan konsultasi dan asistensi publikasi ilmiah. CPDS Talk Series ini merupakan salah satu program yang ada di CPDS untuk berbagi pengetahuan dan juga seputar penelitian dan publikasi ilmiah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta, kami juga ada layanan publikasi jurnal bernama JSPDS atau Journal of Social Policy and Development Studies. Jurnal ini memiliki fokus dan skop pada bidang sosial, pembangunan, kebijakan publik. Kemudian untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa mengunjungi website cpds.co.id untuk info lebih lengkapnya terkait dengan publikasi ilmiah tersebut. Baik, untuk tema kegiatan webinar yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang tips membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian. Sebelum itu, saya sampaikan susunan acara yang akan kita lewati pada webinar hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian foto bersama, kemudian pemaparan materi, sesi diskusi, pengisian e-survei kegiatan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Sebagai dokumentasi acara pada hari ini, mohon bantuan operator untuk mengambil gambar. Bagi Bapak Ibu peserta, dimohon untuk on cam sebentar ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, kita on cam sebentar ya, untuk pengambilan gambar. Baik, pengambilan gambar sudah diambil, operator? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pada rangkaian selanjutnya masuk pada acara yaitu penyampaian materi ya. Penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Saudari Meisyarah Caturwulan, SEME. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan background pemateri kita pada hari ini, yaitu Mbak Meisyarah Caturwulandari, SEME, dengan riwayat pendidikan S1 Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya UNESA tahun 2017 hingga 2021. Kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas 11 Maret atau UNS tahun 2021 hingga 2023. Beliau juga memiliki background riwayat pekerjaan sebagai asisten peneliti di FEB UNESA tahun 2019, kemudian pada 2021 hingga sekarang sebagai mentor bimbingan skripsi, kemudian tahun 2022 hingga sekarang juga sebagai asisten pengelola jurnal di UNS, dan juga pada saat ini juga sebagai peneliti di lembaga CPDS Indonesia. Baik, setelah ini saya sapa dulu ya, Mbak Mei Saroh. Monggo. Assalamualaikum, Mbak Mei. Waalaikumsalam, Mbak. Izin suaraku Belum terdengar, Mbak Mei ya, suaranya. Oh, oke. Bentar. Jauh. Halo. Halo? Assalamualaikum. Udah kedengeran apa belum, Mbak? Iya, masih jauh suaranya. Oke. Ya, aku gabung di BPS1-nya ya. Iya, ya, baik-baik. Nggak apa-apa, Mbak Mei dipersiapkan dulu mungkin ya. Halo, apakah suaranya Iya, udah halo. kedengeran? Nah, ini sudah jelas, Mbak Mei. Oke, siap. Alhamdulillah, baik.
Gimana kabarnya Mbak Mei? Alhamdulillah baik ini Mbak. Baik, alhamdulillah. Eh, sudah siap ya untuk memberikan materi pada hari ini? Ya, insya Allah udah siap Mbak. Insya Allah sudah siap. Baik. Monggo untuk Mbak Mei, silakan mengisi materi terkait dengan tips and trick membuat publikasi ilmiah dari hasil penelitian. Waktu dan layar kami silakan. Monggo Mbak Mei. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah udah terlihat Mbak untuk layarnya? Sudah sampun? Oke, di sini saya izin untuk menyapa dari Bapak Ibu peserta dan juga teman-teman yang sudah hadir. Izin ya, saya di sini bukan sebagai pemateri sebenarnya, tapi saya di sini juga ikut belajar dan juga sharing ilmu ya. Pasti Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta yang lain di sini juga udah pada memiliki pengalaman dan juga udah pada ahli lah untuk membuat manuskrip atau membuat artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, di sini saya langsung saja memulai. Jadi, kenapa sih kita harus menulis karya ilmiah seperti itu ya? Jadi sebenarnya kalau kita sebagai akademisi ya, baik itu sebagai dosen, sebagai peneliti, ataupun saat kita sedang melanjutkan studi gitu ya, baik itu studi S1 atau studi S2, bahkan studi S3, atau saat ini juga lagi maraknya studi profesi PPG itu ya Bapak Ibu. Itu outputnya itu harus mempublikasikan karya ilmiah, di mana karya ilmiah itu berlandaskan dari hasil temuan atau dari hasil kegiatan penelitian. Nah, di sini karya tulis ilmiah itu kita menulisnya juga akan sebagai kontribusi pada keilmuan kita gitu. Nah, sebagai contohnya saya di sini sebagai ilmuwan ekonomi gitu ya. Saya masih baru aja lulus, jadi saya juga harus banyak belajar ya di sini. Di mana saya sebagai lulusan ekonomi, saya akan meneliti terkait apa saja hal-hal terkait fenomena ekonomi yang saat ini sedang marak seperti itu. Nah, misalnya ini kan lagi maraknya terkait harga pangan yang mulai harganya nggak bisa terkontrol gitu ya. Kalau dibandingkan dengan UMR kita atau gaji kita setiap bulan itu kan kayak menggerogot banget ya untuk apa pengeluaran kita terkait konsumsi. Nah, saya sebagai lulusan ekonomi, saya bisa loh meneliti hal itu yang nantinya outputnya itu akan saya tulis sebagai karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal ilmiah seperti itu. Nah, selain juga karya ilmiah itu akan berkontribusi pada keilmuan, karya ilmiah itu juga akan bisa meningkatkan relasi gitu ya. Jadi setelah kita menulis karya ilmiah, relasinya berupa apa? Relasinya bisa saja kita mencoba untuk berkomunikasi ulang kepada ilmuwan-ilmuwan yang lebih ahli gitu ya. Misal mau meneliti tentang harga pangan tadi, kita pasti akan mengkontak beberapa stakeholder yang berkaitan dengan penelitian kita gitu ya. Contohnya Badan Pengendalian Inflasi, terus juga misal dari BPS terkait data-data seperti itu. Dan juga bisa kita meningkatkan relasi antar penulis ekonomi yang lain atau peneliti ekonomi yang lain. Nah, karya ilmiah itu juga bisa dihasilkan untuk diseminasi hasil dari kegiatan penelitian atau PKM. Dan untuk pejabat biasanya ya saat ini ada syarat terkait kenaikan pangkat harus memiliki publikasi ilmiah gitu di jurnal ilmiah. Dan juga untuk mahasiswa itu kan uh, ketika pandemi itu saya banyak sekali sharing dengan teman-teman mahasiswa ya. Karena saya juga lulusan pandemi, di mana pada saat saya lulus itu ada syarat ketika yudisium itu harus memiliki LOA atau istilahnya surat keterangan publikasi seperti itu untuk syarat yudisium. Nah, jadi sangat banyak sekali ya kegiatan positif dari kita menulis karya ilmiah.
Nah, sebenarnya saya yakin Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang hadir di webinar CPDS Talk kedua ini pasti sudah nggak asing ya dalam hal bagaimana menulis karya ilmiah. Nah, dalam menulis karya ilmiah nih apa saja sih yang perlu disiapkan? Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya tujuan kepenulisan gitu ya. Kita itu sebenarnya nulis itu mau nulis tentang apa? Tujuannya itu tentang apa? Tujuan penelitiannya itu tentang apa? Apakah kita akan mengetahui pengaruh atau menganalisis suatu fenomena atau kita akan membuat sebuah kebijakan gitu ya, rekomendasi kebijakan atau implikasi kebijakan itu juga boleh. Lalu tujuannya lagi apakah ini untuk syarat kelulusan atau syarat kenaikan pangkat? Nah, itu kita juga harus menyelaraskannya karena pasti ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ya. Contohnya, kalau misal untuk karya ilmiah untuk syarat yudisium itu tadi pasti ada syarat. Misal minimal dipublikasikan dalam akreditasi nasional, misal di Sinta 4 atau di Sinta 5 seperti itu. Jadi tujuan kepenulisan kita ya harus selaras dengan nanti outputnya. Lalu yang kedua, dengan cara mencari referensi yang tepat. Jadi sebelum kita meneliti suatu hal ya, kita harus mencari referensi atau penelitian terdahulu yang bisa mendukung seperti itu. Dan yang ketiga, ini adalah berkaitan dengan output ya. Jadi kita harus mencari fokus and scope atau skop tentang tema penelitian. Misal saya tadi mau meneliti tentang harga pangan gitu ya. Berarti kita harus cari output jurnal yang sesuai dengan skop harga pangan atau penelitian tentang inflasi seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk fokus and scope ini kita bisa cari sekaligus untuk tujuan publikasi kita. Misal tadi tujuan publikasinya di Sinta 4 gitu. Nah, kita langsung cari tuh, kita mau targetnya itu di Sinta 4, jurnalnya namanya apa. Sekaligus kita bisa membuat bahan kepenulisannya itu sesuai dengan guideline atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jurnal tersebut. Nah, untuk menulis artikel ilmiah sendiri itu tentunya memerlukan suatu teknik khusus kepenulisan ya, di mana harus disesuaikan dengan pedoman sesuai dengan pedoman kepenulisan. Nah, setelah kita menulis hasil penelitian ya, itu jangan lupa kita juga harus ngecek apakah nilai plagiasi kita itu sudah memenuhi syarat minimal. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu menulis hasil penelitian, saya targetkan untuk plagiasi, saya biasanya menggunakan Turnitin. Itu minimal, itu maksimal 20% ya, dari nilai plagiasi totalnya. Dan yang terakhir, memiliki struktur bahasa yang baik. Nah, ini nanti apa aja yang perlu kita siapkan, ini saya akan sekaligus mempraktekkan ya. Bagaimana kita mengetahui tujuan kepenulisan, bagaimana mencari referensi, terus mencari jurnal untuk kita publikasi, yang mana harus menyesuaikan fokus and scope sesuai dengan tema penelitian. Nah, ini sebenarnya sedikit ada kaitan dengan kegiatan CPDS Talk yang pertama yang disampaikan oleh Pak Amir ya, bahwasanya pada webinar bulan kemarin itu dijelaskan terkait bagaimana tips and trik publikasi ya. Nah, kemarin itu juga dijelaskan terkait struktur kepenulisannya dan saya juga setuju bahwasanya struktur kepenulisan dari artikel ilmiah itu ya hanya ini ya, ada judul, terus ada identitas, baik itu penulis dan juga afiliasi, di mana afiliasi ini bisa ditulis kita bekerjanya di mana atau sedang kuliah di mana, seperti itu. Lalu ada abstrak, biasanya abstrak itu ada dua, ada in English sama in bahasa ya, bahasa Indonesia. Lalu ada kata kunci, dan berkaitan dengan isi struktur kepenulisan sendiri ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sebenarnya ini adalah kebanyakan artikel itu struktur kepenulisannya seperti ini, tapi ada juga nanti beberapa
template dari jurnal itu dia ada ucapan terima kasih atau acknowledge ya. Biasanya diletakkan setelah kesimpulan, di mana untuk ucapan terima kasih itu biasanya digunakan untuk menjabarkan bahwasanya penelitian kita itu didanai oleh pihak mana gitu. Atau bisa juga diisi dengan pihak-pihak yang telah menyumbang memiliki kontribusi dalam penelitian. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Untuk hasil penelitian dari judul, tentunya kalau kita menulis terkait output jurnal, itu dari jurnal tujuannya ada ketentuannya. Biasanya ketentuan maksimal judul itu ada berapa kata, entah mulai 14 kata, 16 kata. Nah, kita harus menyesuaikan ya, sesuai dengan ketentuan. Terus juga untuk judul itu harus sesuai dengan apa yang diteliti. Misal tadi saya mau meneliti terkait apakah harga pangan itu juga akan mempengaruhi inflasi seperti itu. Nah, itu harus disesuaikan juga dengan judulnya. Dan judul itu harus dibuat secara informatif, menarik, dan spesifik dengan keilmuan. Misal terkait tadi ya harga bahan pokok atau harga pangan tuh untuk membuat menarik, saya menggunakan istilah volatilitas gitu ya. Karena harga pangan saat ini kan naik turun ya. Jadi saya membuat judul dengan kata volatilitas harga pangan terhadap inflasi di Indonesia, misal kalau studinya di Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini saya nanti akan menyampaikan contohnya itu terkait nilai ekonomi atau valuasi ekonomi ya. Karena saya saat ini sedang fokus penelitiannya terkait objek wisata, dan ini adalah salah satu penelitian saya yang saat ini masih proses submitting ya di salah satu jurnal nasional terindeks Sinta 2. Jadi sebenarnya valuasi ekonomi itu dalam bahasa ekonominya adalah nilai ekonomi. Tapi untuk membuat menarik, saya menggunakan istilah valuasi ekonomi. Nah, karena saya anak ekonomi ya, nama valuasi ini sendiri ini kan lebih terframing dalam jurusan-jurusan lingkungan gitu ya, jurusan-jurusan saintis gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa karena penelitian saya juga akan meneliti terkait nilai ekonomi atau nama kerennya adalah valuasi ekonomi. Nah, saya tuliskan juga di mana objek penelitian saya atau lokasi penelitian saya itu di objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dan saya tambahkan ya, biasanya untuk membuat informatif itu ditambahkan dengan metodenya. Jadi saya menggunakan metode atau pendekatan namanya ITCM atau Individual Travel Cost Method. Nah, untuk judul sendiri itu kita juga bisa menyesuaikan dengan judul-judul yang sudah ada di jurnal target kita untuk publikasi. Ada juga untuk saat ini judul itu dibuat secara umum melalui spesifik ke lokasi penelitian. Misal, analisis valuasi ekonomi objek wisata, terus titik 2 studi pada objek wisata pantai di Kabupaten Tulungagung, misal seperti itu. Itu juga nggak masalah. Yang terpenting adalah kita harus menyesuaikan dengan ketentuan gitu ya. Nah, selanjutnya ada abstrak. Nah, untuk abstrak ini biasanya ada ketentuan yang terkait katanya, jumlah katanya. Untuk itu ada di 150 sampai 250 kata dan ini juga bisa disesuaikan ya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Ada juga jurnal yang dia itu fokusnya ke penulisan isinya itu dalam konten bahasa Inggris dan abstraknya hanya dalam bahasa Inggris aja. Jadi ya disesuaikan. Tapi kalau misal jurnalnya itu dipublikasi dalam bahasa Indonesia dan abstraknya mewajibkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka juga harus disesuaikan seperti itu. Nah, untuk isi abstrak itu berupa apa aja? Abstrak ini berbeda dengan ringkasan ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Jadi kalau abstrak itu dia cukup berupa tujuan penelitiannya kita itu tentang apa,
keterbaruan, novelty ya, apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, lalu bagaimana data diperoleh, metode penelitiannya, dan hasilnya. Nah, ini adalah contoh ya dari tadi terkait valuasi ekonomi. Nah, saya jelaskan untuk tujuan penelitian saya ini adalah saya ingin mengetahui valuasi ekonomi objek wisata yang ada di Pantai Gemah, di mana Pantai Gemah itu tempatnya ada di Kabupaten Tulungagung ya. Nah, selanjutnya untuk keterbaruan sendiri, ternyata daya tarik pantai itu salah satunya dilihat dari akses infrastruktur dan juga lokasi pantai yang strategis. Di mana Pantai Gemah itu lokasinya itu strategis karena dilintasi di JLS Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk data, saya juga menjelaskan di sini datanya saya didapatkan dari pengisian kuesioner oleh siapa? Oleh para pengunjung Pantai Gemah dari bulan April tahun 2023. Nah, untuk hasilnya juga saya jelaskan ya, ini perhitungan travel cost-nya untuk metodenya, lalu hasilnya ini. Faktor yang dapat mempengaruhi itu ternyata ini, yaitu tingkat kunjungan individu, ya, berupa jarak rumah ke lokasi, serta durasi kunjungan individu. Seperti itu. Nah, untuk isi abstrak ini, itu harus disesuaikan dengan jumlah katanya. Jadi kalau di sini sekitar 250 kata ya. Nanti bisa dicek di Word-nya. Setelah abstrak ada kata kunci, di mana untuk kata kunci itu minimal ada 3 sampai 5 kata ya. Nah, untuk kata kunci sendiri, kebanyakan di artikel itu kan dijelaskan terkait judul ya. Jadi judulnya itu diulang untuk dijadikan kata kunci. Tapi kalau saya sendiri ada tipsnya untuk kata kunci itu jangan mengulang apa yang sudah ada di judul. Kata kunci itu kan biasanya muncul ketika kita mencari ya. Kita mencari di Google gitu. Misal dalam penelitian valuasi ekonomi itu terkait metodenya gitu. Nah, metodenya saya tuliskan di kata kunci bahwasanya metode saya menggunakan biaya perjalanan atau disingkat dengan ITCM seperti itu. Nah, saya tuliskan sekiranya orang-orang itu mencari penelitian saya menggunakan kata kunci apa. Terus ada valuasi ekonomi dan juga wisata pantai. Nah, ini juga bisa ditambahkan. Biasanya maksimal itu ada 5 kata. Selanjutnya untuk pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan sendiri, ini juga biasanya ada maksimal katanya ya. Biasanya ada 1000 kata. Atau disesuaikan dengan guideline-nya ya. Jadi, untuk pendahuluan itu tentu ada latar belakang penelitian. Lalu ketika artikel itu dia tidak memasukkan sub terkait tinjauan pustaka, berarti tinjauan pustaka ini sekaligus dirangkap dalam pendahuluan, di mana tinjauan pustaka ini harus dibuat singkat dan harus mendukung penelitian. Misal penelitian saya tadi ya terkait valuasi ekonomi. Berarti tinjauan pustaka atau literatur atau penelitian terdahulu saya itu juga harus mendukung terkait valuasi ekonomi atau menjurus terkait metode saya, terkait ITCM seperti itu. Nah, ini selanjutnya di pendahuluan tentu harus ada temuan atau keterbaruan penelitian dan juga ditutup dengan tujuan penelitian. Selanjutnya untuk metode sendiri. Nah, untuk singkatnya di metode penelitian itu kita harus mendeskripsikan bagaimana metode pelaksanaan penelitian kita. Bisa dibuat alur ya, atau kalau misal enggak ada diagram alurnya, biasanya diagram alur itu nanti akan mencerminkan skema penelitian. Variabel X-nya itu apa, mempengaruhi variabel Y gitu. Nah, untuk metode juga harus diuraikan setiap tahapannya. Misal, penelitian ini menggunakan pendekatannya apa? Terus setelah melakukan pendekatan, setelah diketahui pendekatannya apa, kita harus menjelaskan data dan juga sumber data kita dapatkan dari mana,
Dan selanjutnya adalah kalau misal penelitian kita ada populasi dan sampel, maka kita harus menjelaskan populasinya siapa, perhitungan sampelnya juga seperti apa. Dan perhitungan sampel itu biasanya juga harus diperjelas dengan teorinya siapa. Misal teorinya Slovin atau teori pengambilan sampel yang lain. Dan yang terakhir adalah terkait analisis data gitu ya. Dari data yang sudah kita dapatkan, nah itu akan dianalisis menggunakan metode apa, dengan pendekatan apa, atau dengan alat analisis apa, entah itu SPSS atau Stata, atau yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu SampleLS, atau mau penelitian kualitatif yang menggunakan alat bisa menggunakan Fosviewer, NVivo, dan lain-lain. Nah, untuk metode ini itu harus menjawab tujuan penelitian. Jadi harus inline, harus mendukung dari bagi mencantumkan terkait hasilnya terlebih dahulu. Bagaimana hasil running datanya, ya, hasil dari analisis datanya. Kita bisa menjabarkan singkat, ya, berupa tabel atau grafik ataupun gambar. Nah, dari grafik ataupun dari tabel yang dicantumkan itu kita jelaskan secara ringkas saja. Ya, kita buat paragraf, kita jelaskan. Lalu selanjutnya untuk pembahasan ini harus didukung dengan pustaka atau referensi. Nah, ini juga kita harus mendeskripsikan. Dan untuk penulisan hasil dan pembahasan itu ditulis sistematis karena valuasi ekonomi itu kan juga berkaitan dengan tingkat tujuan yang diukur dari biaya-biaya gitu kan. ITCM itu kan individual travel cost, jadi biaya individu yang harus dikeluarkan untuk seseorang itu mengunjungi tempat wisata tersebut. Misal itu ya, yang pertama adalah tujuan faktor-faktornya, dan yang kedua nilai valuasi ekonominya. Jadi harus ditulis sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, untuk yang terakhir itu adalah kesimpulan, di mana untuk kesimpulan sendiri uh, uh, saya banyak menemui itu kebanyakan dibuat dalam paragraf. Jadi jangan tulis per poin, tapi jabarkan, deskriptifkan dalam paragraf. Nah, untuk kesimpulan itu kita juga bisa mengeklaim berdasarkan dukungan fakta atau hasil penelitian. Dan bila perlu, kita juga bisa menuliskan saran atau implikasi dari tulisan kita. Kita bisa memberikan saran, misal implikasi untuk pengelola tempat wisata, atau bahkan untuk dinas terkait, atau buat pemerintah. Nah, misal terkait pengelola wisata gitu ya. Pengelola wisata itu harus ngapain dari penelitian kita, atau dari dinas harus menyediakan fasilitas gitu ya. Misal fasilitas itu kan bisa berkaitan dengan misal guest house atau terkait toilet gitu ya, atau terkait kantin atau tempat makan gitu. Nah, itu kita bisa menuliskan. Tapi kalau misal penelitian kita itu hanya berupa deskriptif, nah berarti tuliskan implikasi yang memang berkaitan dengan penelitian kita, seperti itu. Untuk ucapan terima kasih tadi sudah saya katakan di awal, kita ucapkan satu-satu menyebutkan namanya itu nggak perlu ya. Jadi misal terkait yang berkontribusi, misal CPDS nih udah berkontribusi dalam hal menjadi surveyor atau mitra peneliti. Nah, kita bisa tulis dalam ucapan terima kasih. Atau misal kita mendapatkan sebuah pendanaan ya. Penelitian kita ini misal kita ajukan ke BRIN atau ke Dikti gitu ya, atau bahkan ke lingkup internal kampus yang misal dibiayai oleh LPPM. Nah, kita bisa mencantumkan
ucapan terima kasih bahwasanya penelitian ini sudah dibiayai oleh pihak-pihak terkait. Nah, sebutkan itu siapa saja. Jadi, sebutkan lembaganya, jangan menyebutkan satu-satu nama-nama yang sudah berkontribusi seperti itu. Terus kalau misal terkait ucapan terima kasihnya itu yang berkontribusi hanyalah autor, hanyalah penulis saja, maka ya nggak perlu disebutkan di ucapan terima kasih ya. Jadi biasanya ucapan terima kasih itu dia kondisional. Jadi ketika ada yang perlu disampaikan di situ bisa dituliskan, tapi kalau misal nggak ada ya itu biasanya bisa dihapus. Nah, selanjutnya untuk daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini biasanya ada format tertentu ya, format citasi tertentu. Misal menggunakan apa, atau menggunakan yang lain lah. Formatnya itu kan banyak ya. Nanti di Mendeley akan saya tunjukkan format-formatnya itu berupa apa saja. Itu kita harus sesuaikan dengan ketentuan. Selanjutnya, gunakan aplikasi Reference Manager supaya efisien ya. Untuk aplikasi Reference Manager sendiri, itu ada banyak. Ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, ini adalah contoh dari daftar pustaka. Jadi kalau misal kita menggunakan aplikasi Reference Manager, kita nggak perlu judul ini secara manual tuh nggak perlu. Jadi apa yang sudah kita citasi di dalam manuskrip, lalu kita tinggal memanggilnya aja dalam daftar pustaka. Jadi akan urut sesuai aja atau akan urut sesuai dengan nomornya. Seperti itu. Nah, ini untuk kayak sempos ya. So, di Windows juga langsung bisa digunakan, langsung nanti bisa login. Terus Zotero, ini juga gratis. Ada Citavi, ada yang pernah menggunakan Citavi. Ini untuk macOS sepertinya dia nggak gratis ya, tapi untuk Windows bisa digunakan. Terus ada Revox dan masih banyak yang lainnya ya. Tapi biasanya banyak mahasiswa dan juga teman-teman peneliti itu menggunakan Mendeley atau menggunakan Zotero. Seperti itu. Karena memang untuk tampilannya juga sangat mudah ya. Selanjutnya terkait plagiasi ini menggunakan Turnitin ya. Ini hanya contoh ya. Fotonya ini hanya contoh. Jadi plagiasi ini akan menunjukkan seberapa banyak nilai plagiarisme kita. Dan misal ini totalnya itu plagiarismenya ada 35%. Dan di sini akan dijabarkan tertentu mengutip sumbernya dari mana. Gitu. Oke, mungkin langsung ke praktek aja ya. Tujuan kepenulisan. Misal saya akan menulis terkait fenomena valuasi ekonomi gitu ya. Karena banyaknya objek wisata itu ternyata kita harus mengetahui bagaimana atau faktor apa saja yang membuat konsumen atau pengunjung mengunjungi suatu objek. Nah, caranya saya ingin mengetahui nilai valuasi ekonominya. Nah, kalau misal Bapak Ibu atau teman-teman ini masih bingung ya, kadang buat mahasiswa S1 tuh dia ingin menulis manuskrip atau ingin membuat penelitian, tapi masih bingung apa sih yang akan kita teliti. Nah, itu bisa dimulai dari kita mind blowing ya, berpikir sekiranya apa sih hal atau fenomena yang saat ini bisa kita lakukan penelitian dan akan berkontribusi dalam keilmuan kita. Contohnya ya, kalau misal mahasiswa ekonomi, maka penelitiannya itu juga harus dalam lingkup rumah ekonomi. Tapi
Kalau misal dari ruang lingkup mahasiswa jurusan yang lain, maka sebisa mungkin tujuan penelitian ini juga harus berkontribusi pada keilmuannya masing-masing. Seperti itu. Nah, misal saya sudah mengetahui nih, pengen meneliti terkait kunjungan wisata gitu ya. Selanjutnya kita bisa memperkuat tujuan kepenulisan saya. Misal target saya adalah terbit di Sinta 2 gitu. Saya mencari referensi yang tepat atau yang mendukung tujuan kepenulisan saya. Nah, untuk mencari referensi sebenarnya banyak ya. Kalau saya sendiri biasa menggunakan Science Direct. Science Direct ini hampir mirip dengan Scopus ya. Jadi di find article bisa langsung dicari berdasarkan keywords, atau kita mau meneliti tentang apa, itu bisa langsung dicari, atau di sini bisa mencari nama jurnalnya atau nama autornya gitu. Nah, misal saya menggunakan find article ini, ya. Nah, dari sini di sebelah kiri ini kita bisa apa ya istilahnya? Bisa mendetoks gitu ya, atau memilih mau penelitian dari tahun berapa, misal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, ini tinggal dicentang aja. Tinggal dicentang. Selanjutnya contohnya mau review artikel atau research artikel, misal saya mau research. Nah, di sini penelitian identitas atau di sini. Nah, misal ini earning growth rate in business valuation model, nanti kita bisa buka dan membaca untuk mendukung penelitian kita. Atau mau nah ini kan banyak ya terkait penelitian travel cost, metode travel cost itu ternyata banyak. Nah, nanti kita tinggal membuka dan membacanya sekaligus. Kalau saya biasanya di awal ini akan membuat apa namanya literatur review gitu ya. Misal penelitian judul ini ditulis oleh nama peneliti siapa, tahun berapa. Nah, itu hasilnya metodenya menggunakan apa? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Kalau misal kuantitatif itu alat analisisnya apa aja, variabelnya apa aja, dan hasilnya seperti apa. Itu saya buat apa namanya literatur review seperti itu. Atau bisa menggunakan Google Scholar ya. Nah, ini di Google Scholar pun sebelah kiri kita juga bisa menyeleksi mau cari artikel dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, ini kan banyak muncul ya. Nah, kalau di Google Scholar ini kita bisa mendeteksi apakah yang muncul itu dia dari reference jurnal atau dari referensi repositori ya. Kalau biasanya ada repositori atau digilib, di sini misalnya ini repository.lppm Unila, ini artinya kita akan mengarah ke digital library ya. Jadi di perpustakaan digitalnya LPPM Unila, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau misal ini seperti ini ya, jurnal destinasi wisata. Nah, ini biasanya langsung fokus ke jurnal. Coba kita buka. Nah, ini adalah berupa referensi jurnal dengan judul ini. Penulisnya ada beliau, ada 2, dan tahun terbitnya tahun 2020.
Nah, langsung saya skimming ya. Jadi mau membuat literatur review itu saya skimming langsung ke metode penelitiannya. Lokasi penelitiannya itu ada di mana, terus penelitian itu dilakukan bulan apa, tahun berapa. Selanjutnya untuk pengolahan analisis datanya ini menggunakan TCM ya, Travel Cost Method, seperti itu, dan hasilnya. Saya langsung lihat di hasil biasanya. Seperti ini. Terus juga ada yang namanya, kita juga bisa menggunakan Mendeley ya, di sini. Direct bisa, atau di Garuda itu juga bisa. Jadi sangat banyak. Terus ada connected paper. Di situ juga saya biasanya sering mencari penelitian-penelitian yang sudah terkonek gitu ya. Sebenarnya untuk connected paper ini ya, Bu Sumali, sangat memudahkan kita mencari penelitian terdahulu. Nah, di connected paper ini kita bisa langsung search by keyword atau paper atau judul papernya. Muncul ini ya, tanda connected paper seperti ini. Kalau misal kita klik, dia akan muncul semacam grafik yang terhubung gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau di connected paper ini kita akan nemu banyak, langsung banyak ya. Sebenarnya kalau yang udah terbiasa dengan cara pencarian seperti ini akan memudahkan bagaimana kepenulisan pendahuluan dan juga di hasil ya. Jadi misal yang diteliti oleh Putri tahun 2023, kita cukup membaca dari ini abstraknya. Karena di abstrak itu kan pasti udah ada tujuan, ada ini ya, metodologinya menggunakan TCM atau cost terus untuk analisisnya itu menggunakan S ordinary score. Nah, the result of this study kembali atau misal mau ganti di penelitiannya Pratiwi misal, kita tinggal klik aja punyanya Pratiwi. Nah, ini dengan judul aplikasi ini agak nggak ini ya, jadi harus disesuaikan juga yang sesuai dengan terkait valuasi ekonomi ya. Atau dilihat dari list sebelah kiri, ini juga bisa. Misal ini ada penelitian yang lain juga, coba kita lihat terkait valuasi ekonomi dari DAS ya, daerah aliran sungai. Nah, seperti ini. Ini malah lebih lengkap ya. Jadi udah terkonek dengan banyak paper. Nah, karena di sini bukan menggunakan metode ITCM, tapi menggunakan metode willingness to pay, ya bisa dilihat juga hasilnya dari abstraknya. Seperti itu ya untuk
Maaf ini tadi kelempar ya yang buat audionya. Jadi saya ulangi terkait referensi ya. Itu saya biasanya mencari referensi minimal 20 referensi atau penelitian terdahulu. Kenapa 20 penelitian? Jadi semakin banyak referensi yang kita dapatkan dan yang kita baca untuk literatur review, maka itu akan memperkuat terkait state of art atau keterbaruan penelitian kita. Apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain gitu ya. Jadi referensi di sini itu kita harus mencari terlebih dahulu setelah kita menemukan tujuan kepenulisan. Nah, kalau kita sudah mencari referensi, itu akan memudahkan kita menyusun terkait latar belakang, terus menyusun terkait keterbaruan ya. Untuk keterbaruan sendiri kan biasanya selain fenomena atau konteksnya, itu juga kita bisa mengetahui keterbaruan terkait metode yang digunakan. Misal, metode yang telah banyak digunakan itu terkait willingness to pay, tapi kita di sini ingin meneliti dengan metode yang lain, misal di mana willingness to pay itu kita bisa menggunakan selain regresi OLS, ini masuk ke metode ya, itu bisa menggunakan regresi logistik seperti itu. Jadi referensi ini kita buat sebagai dasar dari tujuan kepenulisan kita. Nah, setelah kita udah cari referensinya, saya biasanya langsung cari fokus and scope atau tujuan dari penelitian kita nantinya itu akan kita publikasikan di mana gitu ya. Nah, kalau saya biasanya kalau target saya mau di Sinta, saya biasanya langsung kunjungin di websitenya sinta.kemdikbud.go.id. Nah, di sini bisa dipilih untuk sortnya ke jurnal. Nah, ini filternya kita pilih, misal saya targetnya di Sinta 2 gitu ya, terkait ekonomi. Nah, centang aja yang Sinta 2 sama yang ekonomi. Tapi kalau misal Bapak Ibu itu untuk tujuan publikasinya misal untuk prajabatan gitu ya, biasanya prajabatan itu di Sinta 4 atau di Sinta 5 itu sudah cukup, jadi tinggal dicetak aja di Sinta 4. Terus terkait subjek area atau skupnya itu mau tentang apa? Apakah tentang pertanian, agriculture, atau tentang teknik ya, engineering, tentang tentang art atau tentang kesehatan, itu tinggal dicentang aja. Nah, kalau saya targetnya misal mau di Sinta 2, terus mau publikasi di terkait subjek areanya ekonomi gitu ya. Nah, maka saya tinggal centang yang saya butuhkan. Lalu diklik filter jurnal. Nah, di sini akan muncul jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Sinta 2 seperti ini ya. Ini Sinta 2, Sinta 2, Sinta 2. Nah, kita tinggal cari nih. Misal penelitian valuasi ekonomi itu kan lebih fokusnya ke ekonomi lingkungan gitu ya. Kita tinggal cari di sini ekonomi lingkungan. Lalu di enter langsung. Oh, ternyata ini ya, nggak ada. Coba yang ekonominya nggak dicentang. Terus, nah ini muncul yang Sinta 2 dengan nama jurnal ilmu ekonomi gitu. Ini dikelola oleh PS atau Program Studi Ilmu Lingkungan Undip, Universitas Diponegoro. Terus ini ada Bina Hukum Lingkungan. Nah, penelitian saya terkait valuasi ekonomi itu kan nggak ada keterkaitan terkait hukum sama sekali ya. Berarti ini bisa aja kita nggak bisa submit nih di sini, karena dari nama jurnalnya adalah Bina Hukum Lingkungan, yang mana pasti harus ada nilai-nilai hukumnya dalam penelitian kita. Terus terkait jurnal teknologi lingkungan, kesehatan lingkungan, JPSL ini dari IPB ya. Terus ini UNER, kesehatan lingkungan. Atau ini wilayah dan lingkungan dari Undip. Misal saya mau di jurnal ilmu lingkungan. Tinggal kita buka, dan di sini akan muncul banyaknya sitasi, impact factor, sama nilai akreditasinya saat ini. Nah, bagaimana kita mengunjungi jurnal tersebut? Tinggal klik yang website.
Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah masuk di website jurnalnya, kita harus ngecek lagi apakah penelitian kita sudah sesuai dengan skop dari jurnal ini. Bisa dicek di sini ya. Ini ada ketentuannya bahwasanya jurnal ini diterima dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus topiknya mengenai ini, environment studies including environmental management, environment ekologi, dan lain-lain ya. Atau bisa kita cek di about biasanya. Terus di sini di focus and scope. Nah, ini bisa lebih jelas ya. Fokus and scope-nya tentang manajemen lingkungan, ekologi, konservasi, pembangunan, banyak ya. Nah, di bawahnya itu ada general overview. Ini sebenarnya nggak perlu kita baca ya. Dan setelah kita tahu target jurnal dan juga penyesuaian scope dari jurnal tersebut, misal penelitian saya tentang valuasi ekonomi cocok nih dengan scope yang ada di sini, kita langsung cek terkait template ya. Kita cek template-nya. Masuk di author guideline ya biasanya. Nah, dari sini ini adalah panduan kita sebagai author, sebagai penulis. Di sini ada script template ya, tinggal download aja. Nah, di sini bisa kita baca lagi bahwasanya author harus submit manuskrip dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ini bisa kita download. Nah, ini kita sudah download ya untuk template artikelnya. Selanjutnya kita kan sudah melakukan penelitian nih, sudah menyusun kuesionernya, sudah olah data. Nah, ini saya tunjukkan hasil olah data saya terkait bagaimana valuasi ekonomi yang ada di lokasi penelitian saya. Nah, yang harus diketahui dari hasil olah data di sini, kita harus mengerti bagaimana cara membaca hasil dari olah datanya ya. Misal di model summary di sini, ini bisa untuk mengetahui terkait adjusted R-square-nya atau nilai modelnya kita, nilai model penelitian kita itu berapa persen. Selanjutnya ada ANOVA, itu untuk mengetahui signifikansi secara simultannya. Dan di koefisien ini, kita mengetahui uji T atau uji secara parsialnya, atau setiap variabel itu berpengaruh terhadap variabel Y-nya, seperti itu ya. Nah, dari hasil running data di sini, kita bisa menuliskan, menjabarkannya sesuai dengan template template jurnal yang sudah kita download tadi. Misal judul artikel. Nah, ini kan ada keterangannya ya, bahwasanya fontnya harus Cambria dan ukuran fontnya harus 17 pt. Nah, kita nggak bisa merubah format ini. Kalau misal kita merubah, bisa saja ketika kita submit, itu artikel kita itu akan di-reject ya. Pada saat editor awal itu akan mereject karena tidak sesuai dengan author guideline-nya. Sebentar. Ini ada contoh artikel yang sudah saya tulis. Nah, apakah judul artikel ini sudah sesuai dengan fontnya dan juga ketentuan? Itu kita bisa
mengcopy pastekannya dengan cepat ya. Jadi nggak perlu merubah-rubah lagi script atau template-nya. Jadi kita tinggal klik kanan lalu yang paste ini. Sorry, yang ini keep text only. Jadi kita hanya mempastekan dari kata-katanya aja. Nah, seperti ini. Ini kan udah sesuai ya. Untuk fontnya Cambria, ukuran fontnya juga 17. Nah, untuk penulis ini juga bisa langsung dituliskan, misal nama penulis pertamanya siapa, penulis keduanya siapa. Kalau misal hanya ada satu penulis ya silakan untuk dituliskan satu penulis saja. Lalu afiliasinya sesuai dengan misal penulis pertama itu afiliasinya dari instansi apa. Apakah dari dinas atau dari universitas mana bisa dituliskan secara lengkap. Nah, biasanya juga untuk afiliasi ini satu penulis juga bisa ditulis dua afiliasi. Misal saya masih sebagai asisten dosen ya di MSP, saya menuliskan yang pertama itu afiliasi saya itu di UNS. Terus yang kedua saya menuliskan sebagai afiliasi di CPDS Indonesia. Nah, itu juga nggak masalah. Seperti itu. Nah, ini ada ketentuan abstrak ya. Bahwasanya abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak minimal 250 sampai 300 kata. Maka kita harus menuliskan abstrak yang sesuai dengan apa isian abstraknya tadi ya. Itu maksimalnya 300 kata. Nah, ini sebagai contoh saya sudah menuliskan abstrak ada masih belum sesuai ketentuan ya. Ini masih 207 kata. Nah, nanti bisa ditambahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 250 sampai 300 kata. Nah, ini untuk kata kunci juga bisa dituliskan kata kunci yang pertama, kedua, dan seterusnya, di mana di sini ada ketentuan minimal ada 5. Nah, bisa disesuaikan. Misal kata kunci yang pertama adalah biaya perjalanan, kata kunci kedua adalah misal ITCM terkait metodenya, terus yang ketiga valuasi ekonomi, dan lain-lain. Nah, untuk abstrak dalam bahasa Inggris, ini kita cukup mentranslate dari abstrak bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris. Begitupun untuk keywords ya. Jadi harus sama antara abstrak bahasa Indonesia dan juga abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, ini bisa disesuaikan aja untuk citasi atau bisa dikosongin karena ini biasanya masuknya ke dalam tupoksi dari editor ketika nanti sudah masuk proofread ya, masuk ke tahap-tahap editornya. Nah, di sini juga dijelaskan terkait tata cara penulisan. Jadi hasil dari penelitian kita itu harus menyesuaikan dengan tata cara penulisan dari jurnal atau template jurnal tujuan kita. Nah, misal ini terkait bidang ilmunya apa saja, terus harus diawali dengan latar belakang yang mengandung kenapa harus meneliti hal tersebut, harus ada kajian yang mendukung, di mana kajiannya itu minimal 80% referensinya itu berupa jurnal gitu ya. Terus, nah ini ada ketentuannya juga tidak diperkenankan menggunakan sumber internet yang tidak baku, seperti Wikipedia atau misal saya pernah menemukan jurnal itu dia mengutipnya itu google.com gitu ya. Padahal google.com itu kan sumber yang tidak spesifik ya istilahnya. Jadi harus menyebutkan sumber yang spesifik. Minimal harus ada nama autornya sama tahunnya atau minimal ada nama lembaga sama tahun kapan dipublikasinya. Gitu. Terus untuk ketentuan gambar dan juga tabel ini sudah ada. Jadi bisa disesuaikan ya. Nah, ini contohnya saya sudah membuat pendahuluan gitu ya. Di mana untuk pendahuluan itu harus ada yang pertama latar belakang. Kenapa kok meneliti tentang valuasi ekonomi gitu ya. Saya di sini menjelaskan terkait potensi-potensi objek wisata didukung dengan penelitian terdahulu. Gitu. Daya tarik objek wisata itu seperti apa dan tempat wisata itu yang menjadi favorit
dikunjungi oleh pengunjung itu seperti apa, itu saya cantumkan di latar belakang. Lalu saya tambahkan juga terkait data ya, bahwasanya sektor pariwisata itu menyumbang PAD tertinggi di Kabupaten Tulungagung. Nanti bisa ditambahkan data pendukungnya supaya bisa memperkuat argumen peneliti. Kenapa kok peneliti itu meneliti valuasi ekonominya itu terkait objek wisata? Kenapa nggak valuasi ekonomi terkait hal yang lain seperti itu? Nah, ini bisa dijadikan beberapa paragraf. Selanjutnya di pendahuluan harus ada referensi yang bisa mendukung penelitian kita. Nah, ini tadi kan saya menggunakan travel cost method ya, terkait valuasi ekonomi. Saya mengutip dari penelitiannya He tahun 2021 terkait travel cost. Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Jadi cukup singkat aja ya, untuk tujuan penelitian tuh dibuat di akhir paragraf sebelum masuk ke metode penelitian. Satu paragraf di sini juga bisa sekalian kita cantumkan referensi yang mendukung. Bahwasanya saya ingin mengetahui nilai lingkungan atau valuasi ekonomi ya dari objek wisata Pantai Gemah. Nah, untuk metodenya juga seperti apa, didukung dengan penelitian terdahulu, dan saya tambahkan keunggulan kenapa saya menggunakan metode ini gitu ya. Itu juga saya cantumkan penelitian terdahulunya. Selanjutnya untuk metode penelitian, nah saya di sini nggak menggunakan diagram ya. Jadi saya cukup mendeskripsikannya terkait penelitian ini menggunakan pendekatan apa, terus metodenya apa, kuantitatif dengan survei ya. Terus surveinya itu di-share atau disebarluaskan atau kita mencari responden itu dilakukan pada bulan berapa gitu, itu harus lengkap ya di sini. Dan waktu penelitiannya itu pada saat apa. Nah, saya menyasar pada saat hari libur saja ya di bulan April tahun 2023. Karena ternyata saya menemukan ternyata kunjungan wisata di Pantai Gemah ketika hari libur itu ternyata makin banyak gitu ya. Ini sehingga banyak para pengunjung datang ke objek wisata Pantai Gemah. Nah, di sini saya paparkan, saya mendapatkan data itu dari mana. Selanjutnya analisisnya seperti apa, daftar kuesionernya apa saja itu saya cantumkan. Ini terkait apabila diperlukan terkait definisi operasional variabel itu bisa dicantumkan juga. Nah, karena saya menggunakan variabel yang sudah pernah diteliti peneliti terdahulu, sehingga saya sekalian cantumkan sumber referensi terkait variabel-variabel ini. Oke, selanjutnya untuk metode. Nah, karena saya juga menggunakan metode kuantitatif terkait analisis regresi, jadi saya cantumkan untuk analisis faktornya ya dalam matematisnya. Nah, seperti itu untuk metode penelitian. Selanjutnya masuk di pembahasan ya, di hasil dan pembahasan. Nah, di beberapa jurnal itu biasanya ada yang dipecah, ada hasilnya terlebih dahulu lalu pembahasan. Nah, kita bisa sesuaikan dengan template dari jurnal tujuan kita ya. Nah, di sini bahwasanya hasil dan pembahasan itu umumnya digabung menjadi satu. Nah, ini jadi bisa disesuaikan. Kalau misal disarankan untuk digabung menjadi satu, ya kita harus digabung menjadi satu. Jadi nggak perlu ada subbab hasil, nggak perlu ada subbab pembahasan, seperti itu. Nah, yang pertama untuk hasil, saya menjabarkan terkait respondennya itu seperti apa. Selanjutnya hasil dari uji asumsi dan hasil regresinya. Dan ini adalah penjabaran dari hasil ya, deskriptifnya. Uji koefisien, bla bla bla. Selanjutnya untuk pembahasan, ini saya langsung membahas terkait variabel-variabel mana saja yang dia hasilnya itu berpengaruh. Ya. Jadi dari hasil uji regresi linearnya itu
variabel apa saja yang berpengaruh cukup dideskriptifkan dan harus didukung dengan penelitian terdahulu. Misal nih, saya menambahkan penelitian Ajoy tahun 2021, ternyata variabel usia itu dia berpengaruh terhadap jumlah kunjungan objek wisata seperti itu. Dan variabel yang lainnya juga harus ada referensi yang mendukung ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan tuh kita cukup buatkan secara deskriptif berupa paragraf ya. Tidak perlu kita membuatkan nomor 1 kesimpulannya apa, nomor 2 apa, itu nggak perlu. Karena itu menurut saya kadang malah membuat banyak lembar-lembar. Jadi lebih baik kita buat deskriptif seperti ini. Jadi bagaimana kesimpulan dari tujuan penelitiannya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kunjungan wisata. Terus selanjutnya tujuan terkait nilai individual travel cost-nya ya, yaitu sebesar ini 1.356 dan rata-rata telah mengunjungi 2 kali dalam 1 tahun. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk daftar pustaka juga saya menggunakan reference manager berupa Mendeley ya. Jadi nanti kalau misal kita sudah menggunakan Mendeley, itu kita nggak perlu menuliskan satu-satu ya. Jadi kita cukup insert bibliografi, nanti tinggal refresh aja semua yang sudah kita kutip di dalam sini. Misal nih ya, penelitian dari Pak Fauzi tahun 2020. Ini dosen dari IPB. Di sini akan secara otomatis juga masuk ke dalam daftar pustakanya. Ini Fauzi tahun 2020 yang saya kutip terkait buku ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya karena di dalam template ini nggak ada ucapan terima kasih ya. Jadi setelah hasil pembahasan, kesimpulan langsung daftar pustaka sehingga nggak ada ucapan terima kasih, jadi nggak perlu ditambahkan. Ya, oke. Cukup dari saya. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Gia selaku moderator. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mei atas apa ya sharingnya ya, sharing terkait pengalaman menyusun artikel ilmiah dari hasil penelitian. Alhamdulillah lumayan ya, cukup rinci dijelaskan dan dipraktekkan langsung di sini kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin langsung saja ya kita masuk dalam sesi diskusi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Pada sesi ini kami akan memberikan 5 kesempatan pertanyaan dan kami akan memberikan 3 hadiah menarik bagi penanya terbaik. Hadiah tersebut berupa voucher diskon layanan CPDS yang akan dibagikan setelah acara. Baik, mungkin untuk mekanisme tanya jawabnya ini ya. Jadi selain daripada kita bisa saling diskusi secara verbal gitu di sini, juga teman-teman yang lain jika ingin menanyakan melalui kolom chat gitu ya atau kolom komentar juga silahkan, dan juga nanti akan kita bantu untuk bacakan satu persatu begitu ya. Mungkin langsung saja ya untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya di sini yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kami silahkan untuk bertanya. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari saya sendiri boleh nggak sih nanya? Boleh aja ya Boleh Mbak Mei Mbak ya? Gia, ya. Iya, oke. Oke, terkait dengan pemilihan judul mungkin ya. Kalau dari hasil penelitian kan misalkan saya ini sudah menyusun skripsi gitu nggak. Nah, skripsi saya ini judulnya tentang manajemen
manajemen strategi terkait dengan pengelolaan administrasi di tata kelola pemerintahan gitu. Artinya ketika saya menentukan jurnal untuk menulis jurnal itu juga bisa ditentukan dari perumusan masalah juga ya Mbak ya? Biasanya seperti itu. Iya, bisa Mbak. Jadi untuk pemilihan judul ya, yang terpenting itu judul nggak perlu terlalu panjang ya. Hanya fokuskan Ya, kepada inti apa yang akan kita teliti. Misal nih, terkait manajemen kebijakan gitu ya. Nah, itu cukup fokuskan ke itu aja. Jadi nggak perlu dijabarkan terlalu panjang gitu. Karena kalau misal kita menulis artikel ilmiah, itu ada ketentuan batas dari judul. Biasanya itu ada 14 atau ada kadang yang dia memberikan author guideline-nya itu maksimal 12. Jadi ya kita harus menyesuaikan gitu. oke oke baik. Bagi juga menyesuaikan begitu ya terkait dengan tujuan dari penulisan artikel ilmiah. Oke, terima kasih Mbak Mei. Kemudian ada ini dari Ibu Desi Fortuna Ratnasari ya. Pada ini saya panggilnya Ibu atau Mbak ya? Mbak aja mungkin ya. Mbak Desi Fortuna Ratnasari. Monggo silakan yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Selamat siang, Mbak. Selamat pagi ya, Mas Ian ya. Masih selamat pagi, Mbak Mais dan moderator. Saya izin bertanya. Ini mengenai apa yang sedang saya hadapi sekarang sih. Ini kan ya judul seminarnya mengenai tips membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian. Nah, saya ini sedang membuat tesis. Nah, tesisnya itu sudah hasil, sudah kesimpulan seperti itu. Nah, terus saya membuat artikel ilmiah untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, yang saya hadapi sekarang ini adalah dari tesis saya yang hampir 100 lembar itu, kan saya menghadapi masalah dari jurnal yang formatnya itu harus maksimal hanya sekitar 15 atau 20 halaman. Nah, itu bagaimana caranya agar semua yang saya tuliskan, intisari semua yang saya tuliskan di tesis itu bisa masuk ke dalam 15 sampai 20 halaman di jurnal yang akan saya tuju gitu. Karena kalau saya pernah coba-coba gitu, saya masukkan sedikit-sedikit, tapi nanti antara paragraf satu dengan paragraf yang lain kadang tidak nyambung gitu. Nah, bagaimana tipsnya untuk mensiasati itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Monggo langsung dijawab ya Mbak Mei terkait dengan Ya, baik. keresahannya Mbak Desi gitu ya terkait dengan batasan-batasan yang ada gitu. Jadi bagaimana mengkonvert ya istilahnya mengkonvert dari karya ilmiah skripsi atau tesis kita tuliskan dalam artikel ilmiah di mana artikel ilmiah itu kan ada batasan maksimal lembarnya gitu ya. Biasanya memang ada yang ketentuannya itu ada 10 lembar, ada yang 15 lembar atau kadang yang di Scopus tuh saya pernah nemu itu minimal 9.000 kata ya totalnya itu. Dimana kalau 9.000 kata itu ya sekitar 12-an lembar gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya juga dulunya skripsi saya publikasi untuk jadi artikel ilmiah, Mbak Desi. Kalau saya itu berpedoman dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Misal terkait judul, dari judul skripsi itu kan biasanya nggak ada ketentuan ya. Misal kita memasukkan dalam kurung studi desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, di mana itu kan sangat membuat banyak banyak kata dalam judul gitu ya. Nah, kalau saya biasanya untuk judul ya, yang pertama saya fokuskan pada apa yang sedang kita teliti gitu ya. Misal Mbak Desi meneliti tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dikaitkan dengan apa? Apakah meneliti faktor-faktornya? Apakah akan membuat kebijakan pertumbuhan ekonomi langsung fokus di lokasinya di mana? Atau bisa ditambahkan dengan tahunnya, seperti itu. Terus untuk abstrak, tentu abstrak itu tadi enggak
berbeda dengan ringkasan ya. Kalau abstrak itu cukup kita tuliskan tujuan penelitian, itu cukup dalam satu kalimat. Selanjutnya untuk keterbaruan dan juga data itu juga bisa dalam satu kalimat. Selanjutnya metode, di metode itu kita nggak perlu menjelaskan kita olah datanya itu misal pakai regresi, di mana regresi itu harus mencantumkan asumsi klasik gitu ya. Nah, asumsi klasik itu kan ada banyak ujinya. Nah, kita nggak perlu mencantumkan uji asumsi klasiknya itu misal uji linearitas, normalitas, itu nggak perlu. Cukup metodenya menggunakan OLS. Nah, OLS itu mau meneliti variabel apa aja terhadap variabel apa aja, atau mau mengetahui rumusan masalahnya itu apa, itu bisa dimasukkan di metode. Selanjutnya untuk hasil, hasil ini biasanya di abstrak, kita nggak perlu menambahkan citasi, nggak perlu menambahkan referensi yang mendukung. Jadi cukup tuliskan hasil dari analisis data kita. Misal kita meneliti pertumbuhan ekonomi tadi ya, dari variabel diukur dari dua variabel. Nah, cukup variabel X1 dia berpengaruh atau enggak terhadap variabel Y. Variabel X2 berpengaruh atau enggak dalam variabel Y. Dan itu harus sesuai dengan urutan tujuan penelitian. Terus untuk latar belakang, sebenarnya di dalam jurnal itu pasti ada ketentuan kepenulisannya ya, entah itu ketentuannya 1000 kata atau 1500 kata. Nah, di sini bagaimana Mbak Desi ini harus menyusun lagi, membuat ringkasan lah dari pendahuluan, di mana kalau di pendahuluan itu tentunya sama halnya di skripsi atau tesis ya, kalau pendahuluan tuh ada biasanya poin yang A itu latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan, manfaat gitu ya. Nah, tapi di pendahuluannya artikel ilmiah, kita cukup membuat latar belakang penelitian berdasarkan data. Atau kalau misal latar belakang itu nggak ada datanya, kita bisa apa ya istilahnya membuat kutipan dari website ataupun berita. Nah, latar belakang penelitian ini nggak perlu banyak paragraf sih, cukup 2 paragraf saja. Misal latar belakang penelitian terkait variabelnya, terkait kenapa kok meneliti variabel tersebut. Terus setelah variabel, kenapa kok harus fokus di lokasi dan juga tahun tersebut. Nah, itu juga harus ditambahkan dengan tinjauan pustaka yang mendukung atau literatur atau penelitian terdahulu yang mendukung. Kenapa kok variabel, misal variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y, seperti itu. Dan bisa ditambahkan terkait keterbaruan penelitian. Itu keterbaruan tuh bisa kita buat skema ya, entah itu keterbaruan terkait konsep, teoritis, ataupun terkait metodologinya gitu. Nah, yang terakhir untuk tujuan penelitiannya itu untuk untuk paragraf terakhir penutup dari pendahuluan. Nah, selanjutnya untuk metodenya itu kalau di skripsi atau tesis kan dijabarkan ya, misal pakai OLS. Nah, OLS itu dikatakan berpengaruh ketika apa? Itu kan ada ketentuannya. Nah, di dalam artikel ilmiah tuh nggak perlu dijabarkan seperti itu. Cukup jabarkan secara matematisnya seperti apa, terus metodenya itu menggunakan pendekatan eh, apa namanya operasional variabelnya itu seperti apa dan didukung dengan penelitian terdahulu. Nah, udah seperti itu aja untuk metodenya. Jadi nggak perlu ditulis secara rinci karena memang dalam menulis artikel ilmiah itu kan ada ketentuan ya, ada batasan-batasannya. Gitu sih Mbak Gia kalau dari saya. Oke, cukup jelas ya jawaban dari Mbak Mei. Mungkin ada tanggapan lagi dari Mbak Desi? Silahkan Mbak Desi. Apakah sudah menjawab? Terkadang saya tuh mau memasukkan seperti data tabel-tabelnya yang singkat-singkat gitu, tapi terus jadi menambah halaman, jadi semakin banyak, terus jadi penuh dengan tabel seperti itu. Jadi kadang tidak saya masukkan tabelnya, tapi hanya saya jadikan 1 atau 2 kalimat secara inti gitu. Tapi ya seperti kurang kurang detail gitu, merasa ini jadi sangat singkat tapi merasa kurang detail gitu saya kalau menyingkatnya hanya sampai 15 halaman, tapi
Ya ini masih saya coba sih. Terima kasih tipsnya Mbak Mei. Mbak, saya sedikit nambahin ya. Jadi kalau misal tesisnya Mbak Desi ini ada 3 rumusan masalah, itu saran saya itu bisa dibuat 3 kali publikasi, Mbak. Jadi misal rumusan masalah yang pertama itu ditulis aja yang menjawab rumusan masalah pertama, lalu dipublikasikan. Terus rumusan masalah kedua itu juga bisa menjadi karya yang kedua, dan rumusan masalah ketiga juga bisa menjadi rumusan masalah yang ketiga, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu dari tesis semuanya dikonvert untuk publikasi, itu nggak juga seperti itu. Jadi bisa dibuat beberapa karya ilmiah. Itu Mbak Desi kalau saran dari aku. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mei dan juga Mbak Desi terkait dengan diskusi pertanyaan pertamanya ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Ulfa Binada ya di kolom chat. Eh, Mas Nanda mau tanya, misalkan satu penelitian ingin dipublikasikan lebih dari satu, misal 3 atau 4 luaran jurnal, apakah ada trik dan tipsnya gitu, Mbak Mei? Silahkan Mbak Mei. Oke. Jadi sebenarnya kita sebagai autor atau sebagai peneliti itu kan kita juga secara tidak langsung terikat dengan yang namanya publication ethic ya, atau etika publikasi istilahnya. Dimana kalau misal kita sudah menerbitkan atau sedang memproses satu artikel itu di dalam satu jurnal, maka kita harus menunggu prosesnya itu sampai selesai. Nah, tapi kalau misal satu penelitian itu ingin dipublikasikan lebih dari satu, itu ya bisa dipecah ya sesuai dengan rumusan atau tujuan penelitiannya. Atau kalau dari dosen saya ini biasanya dalam satu penelitian ini kan bisa dianalisis dengan banyak metode ya. Misalkan kalau kuantitatif itu kita bisa menganalisis faktor, terus bisa menganalisis regresi untuk mengetahui pengaruh, atau kita bisa menganalisis terkait bagaimana pengaruhnya itu dua arah. Jadi analisisnya itu analisis Granger ya. Jadi analisis kausalitas atau sebab akibat seperti itu. Jadi dalam satu penelitian itu jangan sampai kita menulis satu naskah yang sudah kita submit, terus kita submit lagi naskah yang sama di jurnal yang lain, karena itu akan menyalahi etik kita sebagai penulis. Karena bisa saja ini satu kejadian juga waktu saya masih S1, teman saya dan juga ada nama dosennya, dia membuat satu naskah artikel yang dia lagi submit. Ternyata karena prosesnya submit itu lumayan butuh waktu ya, minimal 3 sampai 4 bulan ya minimal. Karena memang ada SOP untuk pengelola jurnal sendiri. Tapi dia submit lagi tuh, naskahnya itu disubmit lagi di lain jurnal, yang akhirnya ketika dari pengelola jurnal satu dan yang kedua itu ketahuan, maka bisa saja autor itu di blacklist. Dalam artian di blacklist ini, autor tersebut dia tidak bisa melakukan publikasi di jurnal tersebut. Jadi kan sangat disayangkan ya. Tapi kalau misal dari saya, tipsnya bisa dipecah dari rumusan masalah, atau yang kedua bisa diolah lagi datanya dengan metode yang berbeda. Seperti itu. Oke, baik, Mbak. Berarti lebih di ini ya, diimprove lagi begitu ya terkait analisis datanya begitu ya untuk bisa menghasilkan lebih dari satu jurnal begitu ya. Mungkin ada lagi dari Mas Ulfa Binanda, mungkin ada tanggapannya atau cukup? Dan juga teman-teman peserta lain juga silahkan yang ingin bertanya silahkan raise hand sebelum kita masuk pada sesi akhir ya, sesi akhir kegiatan. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin uh, bertanya, silakan.
Mungkin ada dari teman-teman yang lain ya yang ingin bertanya, silakan saja ya, terutama terkait dengan penyusunan artikel ilmiah yang mungkin saat ini juga teman-teman mungkin sudah punya manuskripnya ataupun sudah menulis draft artikel ilmiahnya yang sudah selesai, bisa dikonsulkan juga ya, boleh ke Mbak Mei. Ya, mumpung ada eh, wadah atau fasilitas untuk kita sharing ilmu dan juga sharing-sharing pengalaman juga di sini eh, terkait dengan penulisan artikel ilmiah, khususnya di artikel ilmiah Sinta ya Mbak Mei ya pengalamannya. Iya, Kalau saat ini ya, masih fokusnya di Sinta, Mbak. Pernah ya, submit di Scopus, tapi masih sampai saat ini masih belum dapat review. Jadi emang proses submitnya itu iya lama memang ya, antara panjang ya. submit sama publikasi Iya. ya. Ya, mungkin begitu teman-teman yang pernah menulis Scopus juga merasakan begitu ya pengalamannya bahwa memang perbedaan antara publikasi ilmiah akreditasi nasional ya, nasional dan internasional utamanya Scopus itu memang butuh apa ya namanya perbedaan gitu ya, perbedaan proses. Jadi tidak bisa kita kemudian samakan dengan proses penyusunan artikel Sinta dan Scopusnya. Mungkin dari Mbak Mei sendiri ada pengalaman sendiri Mbak terkait penulisan Scopus sedikit gitu. Oh ya, kalau untuk penulisan Scopus, saya banyak bantuan dari luar author ya. Contohnya setelah saya selesai manuskrip, mulai dari judul sampai dengan daftar pustaka selesai, saya meminta bantuan luar. Ya, baik itu dari dosen yang sudah pernah publikasi di Scopus. Jadi kenapa kok saya meminta bantuan pihak ketiga istilahnya? Karena saya ingin memastikan bahwasanya karya saya ini sudah benar-benar valid gitu ya untuk publikasi. Supaya target saya karena target saya untuk publikasi itu pasti mendapatkan revisi minor ya, jangan sampai mendapatkan revisi mayor gitu. Karena kalau revisi mayor tuh menurut saya sangat-sangat kompleks ya, bisa saja kita disuruh running data mulai dari awal dan lain-lain. Jadi adanya pihak ketiga itu juga membantu dalam hal proofread ya, dalam hal kepenulisan ilmiah, bagaimana nyambung apa enggak sih antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, apakah kepenulisan saya ini terlalu bertele-tele. Nah itu biasanya saya meminta pihak ketiga ya itu untuk mengkoreksi. Terus juga kalau dalam hal kepenulisan Scopus, saya biasanya juga menggunakan jasa translator ya. Jadi jasa translator itu biasanya naskah saya dalam bahasa Indonesia itu ditranslate dalam bahasa Inggris, tapi tidak menggunakan Google Translate. Nah, untuk jasanya ini juga saya biasanya menggunakan dari pihak ketiga karena biasanya kan author langsung translate gitu ya di Google Translate terus di Grammarly gitu ya. Tapi saya memastikan untuk tata bahasa Inggrisnya itu tidak terlalu lokal ke Google Translate seperti itu sih Mbak. Iya ya Mbak ya, baik. Mungkin dari apa teman-teman yang lain sudah cukup ya dari Mas Nada, mungkin nggak ada lagi ya yang ingin bertanyakan. Oke, cukup. Mungkin juga teman-teman udah pada ini ya, udah siang juga, puasa juga ya Mbak Mei juga pasti udah udah lumayan ya kerasa karena sudah nggak kerasa kita sudah hampir eh, 2 jam begitu ya saling interaksi dan sharing terkait pengalamannya. Terima kasih Mbak Mei sudah menyempatkan ya untuk sharing berbagi ilmu di sini dan juga teman-teman yang lain yang sudah bertanya untuk bertukar atau diskusi ya, bertukar pengalaman dan diskusi terkait penulisan artikel ilmiah. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga oleh Mbak Mei. Gitu. Sekali lagi saya sampaikan, kami akan memberikan hadiah berupa voucher diskon layanan CPDS bagi penanya yang akan dibagikan setelah acara begitu.
Setelah itu nanti juga akan ada link absensi, kehadiran peserta dan pengisian survei terkait kesan-kesan ya, kesan dan pesan peserta webinar, tips dan trik riset publikasi pada hari ini. Untuk link survei kegiatan dan absensi dibagikan di kolom chat ya, sudah dibagikan di kolom chat dan juga sudah dibagikan melalui share screen barcode ya. Jadi teman-teman bisa langsung scan barcode-nya melalui ponsel masing-masing untuk masuk di link survei. Link survei tersebut nantinya akan dijadikan sebagai syarat untuk klaim sertifikat bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Untuk pengisian link absensi dan survei kegiatan juga maksimal dapat diisi hingga nanti malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Baik, dan untuk sertifikat nantinya ya, sertifikat nantinya akan dibagikan maksimal H+2 setelah acara selesai melalui email masing-masing peserta. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kegiatan hari ini telah sampai pada penghujung acara ya. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari webinar hari ini yaitu untuk menyusun artikel penelitian perlu kita ketahui beberapa unsur ya, diantaranya yaitu yang pertama dari pemilihan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian pemilihan judul yang harus menggambarkan isi dan hasil penelitian, kemudian menentukan nama penulis dan afiliasi, kemudian penyusunan abstrak, hingga pemilihan kata kunci, kemudian membaca dan mengikuti template penulisan untuk disubmit, yaitu mulai dari pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan, dan juga yang terakhir menggunakan aplikasi referensi manager yang akan kita gunakan sebagai susunan daftar pustaka. Alhamdulillah, sebagai penutup, saya Gia memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sekali lagi saya sampaikan terkait dengan pengiriman sertifikat ya. Pengiriman sertifikat akan dikirimkan oleh panitia maksimal H+2 setelah acara dan akan di-email masing-masing peserta dengan syarat sudah mengisi dan mengisi survei dan link absensi. Baik, sebagai penutup sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas materi beserta ilmu yang telah disampaikan oleh Saudari Mbak Mei Syaroh Caturwulan SEME ya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang hadir dalam acara hari ini. Mohon maaf apabila selama ini dalam memandu acara terdapat khilaf kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Billahi fi sabilil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mei dan teman-teman sekalian. Saya mohon undur diri.